Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan masuk ke kompetensi manajerial. Silakan Bapak Ibu tik yes di chat kalau memang sudah terlihat dan terdengar suara saya. Oke, ada 20 orang yang sudah bergabung. Oke, mulai ya. Teman-teman semuanya sudah mengisi jawaban. Dan pada prinsipnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya Anda mendapatkan nilai yang tinggi, itu yang paling penting. Karena di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara memiliki passing grade. Untuk tahun kemarin, passing grade untuk tenis itu tidak ada, tapi tahun sekarang kita belum tahu apakah ada atau tidak. Ya, jadi yang pasti target kita adalah Anda harus sudah paham dan targetnya adalah 85% benar. Jadi artinya 85% Anda mendapatkan nilai 5, atau kalau di ujian sebenarnya adalah poinnya adalah 4 gitu ya. Ada 4, karena saya sudah membuatnya yang 5 ya nggak apa-apa lah. Yang penting Anda mendapatkan nilai yang paling tinggi. Ini gimana caranya dan itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, dan kita akan memulai. Teman-teman sudah siap? Silakan ketik kalau sudah siap. Masih ada 24 orang karena masih nunggu yang lainnya ya. Mudah-mudahan, karena saya akan cepat saja. Karena kalau Anda sudah tahu rumusnya, ini akan sangat mudah sekali. Bisa dipadilin ya jadinya. Oh iya, tambah ada Oke, saya matikan dulu. Oke, kita mulai. Silakan kalau sudah siap. Oke. Yang pertama yang akan saya temukan pada teman-teman adalah bahwa di manajerial itu ya, di manajer itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Silahkan ditulis kalau memang perlu. Yang pertama bahwa teman-teman, di manajer itu terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Sikap untuk apa? Bagaimana kita mempertahankan kepentingan? Ini ada kepentingan organisasi di sini. Organisasi. Jadi, tentunya karena yang dilihatnya adalah terkait dengan pengetahuan dan sikap organisasi, artinya maka teman-teman semua harus mencari yang terbaik untuk organisasi, yang ideal untuk organisasi, dan diingat, ini bukan tes kepribadian, tapi adalah mengetes pengetahuan Anda, ya. Jadi kalau gitu boleh bohong dong coach. Ya kalau bohong ya harusnya memang sama ya, apa yang Anda omongin dengan apa yang Anda pilih itu sama. Tapi kalau memang tidak sama, maka Anda memilih yang ini, yang terbaik, yang ideal. Terbaik untuk siapa, yang ideal untuk siapa, tentu untuk organisasi. Nah, ini kita akan memulai. Kita coba soal pertama, itu yang harus Anda cari. Kemudian yang kedua Anda tidak boleh itu memposisikan Anda sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi posisikan Anda sebagai orang yang sedang mencari karyawan. Maksudnya bagaimana? Ini akan lebih mudah apabila Anda melihat dari sudut pandang orang lain.
logikanya berpikirnya tadi dikatakan mana yang terbaik untuk organisasi. Tentunya yang terbaik untuk organisasi Anda harus di luar orang yang sedang melamar. Dengan kata lain, apa yang diperlukan untuk organisasi. Nah, terkait dengan nomor pertama, ya, dengan soal nomor pertama, teman-teman beranggapan bahwa Anda adalah orang yang, nah, silakan Anda pilihannya apa nih? Pilihannya tentunya tadi yang terbaik, yang ideal, yang mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan dirinya sendiri, mengutamakan visi dan tujuan organisasi dibanding kepentingan sendiri. Itu kuncinya hanya di sana. Apapun soalnya, itu yang dicari. Itu yang menjadikan atau menjadi guideline teman-teman untuk menentukan pilihan. Silakan saya cek jawaban Anda apa nih. Teman-teman beranggapan bahwa saya adalah orang yang. Nah, kira-kira jawaban Anda apa nih? Nah, jawabannya A, apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah ini terkait dengan integritas. Teman-teman, bahwa yang terbaik adalah yang selalu bertanggung jawab. Ya. Berjawab dan selalu tuntas. Jadi jawaban nomor A-nya, nomor A dapat poin 5. Ya. Bagaimana yang lain-lainnya saya tidak akan membahas, tapi nanti akan saya berikan saya akan berikan ininya saja jawabannya. Tapi yang saya inginkan Anda mendapatkan jawaban yang poinnya 5 atau di ujian poinnya 4 atau nilai tertinggi. Ya. Jadi walaupun misalnya Anda sering ngaret, kadang-kadang tugas tidak selesai, ini bukan tentang kepribadian Anda, tetapi tentang apa yang diperlukan oleh organisasi. Ini tolong dipahami, mungkin nanti ada yang D jawabannya ya. Tidak, karena di sini adalah orang yang selalu tuntas jika diberi tanggung jawab, integritas ya. Kemudian yang kedua silakan jawaban Anda apa? Kedua, nomor 2, tulis 2 jawaban Anda apa ya. Silakan nomor 2. Oh, nomor 2 baru juga. Ini sudah ada yang C, ada yang D, ada yang B, macam-macam jawabannya nih. Kira-kira nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Kira-kira silakan. Nomor 2. Yang coba dibaca lagi supaya kita sama-sama mudah dalam mencerna. Coba dicerna sekali lagi, silakan. Ya, silakan untuk dicerna. Mana yang jawaban nomor 2, kira-kira apa? Nomor 2 jawabannya. Oke. Kira-kira nomor 2 apa jawabannya? Ini kemampuan mengendalikan diri, ya. Kemampuan mengendalikan diri. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah ada yang A. Ya. Kalau ada orang yang keluar di jalan mengatakan ngata-ngata, ya nggak usah terpancing, itu yang paling ideal. Nggak usah terpancing. Orang mau ngapain nggak usah terpancing. Ya, jadi jawaban yang paling benar adalah C. Ya, C. Nah, nomor 2 C. Mudah-mudahan nomor 3 benar semua. Nomor 3 apa? Nomor 3. Nomor 3 alias C katanya. Nah, ini kan sebagai pelayan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kerja, saya akan. Nah, ini yang paling baik yang mana? Itu yang paling baik adalah yang proaktif ya. Itu logika berpikirnya. Jadi kalau ada
Kalau misalkan ini ada 5 orang nih, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Anda sebagai bos, anggaplah si ini adalah si A, si B, si C, si D, si E. Anda kalau jadi punya, atau Anda sebagai bos atau sebagai pemilik perusahaan, tentu milih yang mana pegawai itu dari kelima itu. Tentunya Anda akan memilih orang yang proaktif dalam pelayanan. Jadi Anda mengeluarkan gaji pun bagi mereka lebih senang karena dia proaktif, tidak menunggu perintah, dia nggak usah diberikan apa-apa, dia langsung maju. Itu adalah tentunya tindakan proaktif. Itu yang paling banyak dicari dan itu yang dikehendaki oleh pemerintah, ya, yang proaktif memberikan pelayanan. Jadi nomor 3 adalah C. Nah, Bu Irana Dewi malah coret-coret. Oke, kita lanjutkan. Coba C ya. Di tiga masih A. Ya, 3 masih A. Ada C ya, jangan lupa. Nah, jangan lupa. Ayo kaji lagi, dipahami lagi, nanti coba diulangi. Nanti materinya, jawabannya, materinya juga penjelasan saya akan saya berikan. Kemudian videonya nanti mungkin besok pagi saya share ke Anda. Jadi cek apa yang harus Anda lakukan ya. Tenang, Bu. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 4. Sama terkait dengan kemampuan problem solving kita, ya. Jadi Anda yang harus proaktif, bukan karena yang membutuhkan adalah Anda. Jadi jawaban nomor 4 adalah C. Benar. Benar ya, nomor 4. Yang paling bagus adalah yang proaktif, ya. Kemudian nomor 5, menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika, ya, yang bagus yang kayak gimana? Nomor 5. Nomor 5 yang bagus itu yang kayak gimana? Jadi yang diperlukan adalah kapan saja terkait dengan punya, kalau kita sedang tugas ya kita harus all out gitu ya. Itu yang paling bagus untuk organisasi. Jadi logika sederhananya gitu. Kemudian nomor 6, silakan nomor 6. Karena prestasi saya di perusahaan lain menawarkan saya untuk bekerja di sana dengan gaji yang lebih besar dari perusahaan tempat bekerja saat ini. Sikap saya apa yang harus Anda lakukan? Jadi kalau Anda mau pemilik perusahaan, apa yang siapa yang akan Anda pilih? Kalau Anda jadi pemimpin atau menjadi bos, ada anak buah yang diajukan seperti itu dan memilih apakah memilih diam di tempat walaupun gajinya tidak seberapa atau memilih orang yang butuh loncat, itu juga harus Anda perhatikan. Jadi jawabannya apa kira-kira? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6A, nomor 6E, nomor 6C. Ini kayak ini jawabannya masih kayak pelangi warna-warni. Ya. Berarti yang paling disukai adalah C, ya. C yang paling disukai, yang paling diinginkan. Jadi nanti tiba-tiba logikanya gini, kalau Anda jadi ASN tiba-tiba ada yang nawarin yang gajinya besar, Anda pindah, itu enggak juga kan. Kemudian nomor 7. Aduh. Nah, anak saya sedang sakit demam dan perlu dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Tetapi tanggal pembayaran gaji saya masih beberapa hari lagi. Sikap saya, ini kan masalah pribadi ya, pribadi. Tapi Anda harus menyelesaikan masalah sendiri. Ini orang ke dokter mencari sampingan. Kapan dapatnya? Solutif ya. Yang solutif itu yang jawabannya 7. Ya, mencari pinjaman lah ke orang tua atau keluarga. Kemudian kalau ada memang Anda harus ada dana, ya, dana praktis. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Ada orang yang menawarkan uang terima kasih kepada saya karena saya melayaninya, mengurus surat-surat untuk sikap saya. Ini yang paling bagus itu kan menghilangkan gratifikasi, maka harus ditolak yang kayak gini. Nah, jawabannya tentunya B jawabannya ya. Anda dilihat oleh bukan lagi KPK yang lihatnya, tapi komitmen, integritas Anda
sebagai pegawai untuk menolak yang bukan hak Anda? Oke, jadi jawabannya adalah menolak, pasti itu ya. Nah, kalau misalnya ini yang E menolak karena kurang besar itu. Itu bingung itu. B jawabannya nomor 8. Nomor 9 silakan. Nomor 9. Rekan kerja mengeluh pada saya mengenai beban kerjanya. Sikap saya adalah kira-kira apa? Jawaban nomor 9. Silakan teman-teman, jawaban nomor 9. Kira-kira apa yang harus Anda kerjakan? Kalau Anda perlu, nah nomor 9 jawabannya adalah E ya. Anda harus juga bisa membangun, membesarkan orang lain. Nomor 10. Hampir semua pegawai dalam instansi Anda meminta uang tambahan atas pengurusan surat izin tertentu, meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan kantor. Maka jawab Anda adalah, ya ini kan negatif ya. Negatif berarti bukan semampunya. Tidak akan melakukannya, jadi jawabannya adalah tidak boleh melakukannya. Jadi jawaban 10A. Dari 1 sampai 10, ada yang dapat benar semua? Dari 1 sampai 10 ada dapat benar semua? Ada dapat 9? Ada yang dapat 9? Siapa dapat 9? Dapat 8? Ada yang lebih dari 6? Benar 5. Ada yang 7? Oke. Ada ya 9, mantap ya. Kemudian Bondan ya 9. Mantap, mantap. Oke, ya, harus 9 ya. Harus 9. Besok harus 10 semuanya. 100% benar. Ada nggak coach yang itu banyak yang 100% benar? Kompetensi kinerja, sosiokultural, dan wawancara. Ada. Bimbingan saya juga ada yang dapat. Yang dapat sampai dengan maksimal kan kita 640 ya. Dia dapat 560 berapa gitu ya. Itu tanpa afirmasi loh ya. Dia tanpa afirmasi. Padahal dia dapat afirmasi 35%. Gede banget berarti akhirnya. Udah auto lulus. Jadi selama Anda paham, insya Allah itu mudah. Yang saya khawatir kalau manajerial sosiokultural wawancara, saya tidak terlalu khawatir. Matriknya mudah sekali. Tetapi kalau sudah teknis, kebidanan, perawatan, atau apapun, itu yang harus kita kerja ekstra. Ya, kerja ekstra. Karena kita tidak pernah tahu yang soal kayak gimana. Kalau manajerial dan sosiokultural wawancara kan kita sudah tahu, oh jawabnya harus gini. Sosiokultural jawabnya harus gini, wawancara jawabnya harus gini. Apapun soalnya, rumus itu yang digunakan. Tapi kalau teknis, Anda nggak tahu materi, repot. Ya, di semangat bagaimana caranya materi itu harus benar 85%. Dari 450 harus benar 85%. Poinnya, ya, poinnya harus benar 85%. Oke, 78 lah harus benar. 78 harus benar. Oke. Nomor 11. Anda akan dengan mudah menyambut kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Kalau ini terkait dengan pengembangan diri. Jadi siapa orang yang paling mau mengembangkan diri, maka dia itu yang terbaik. Nah, kalau ini catatan ya, catatan tolong dicatat. Kalau disuruh belajar, disuruh pergi tugas, disuruh pergi pelatihan, disuruh pergi seminar, itu walaupun dalam dunia nyata Anda mempertimbangkan, tapi di jawaban itu harus langsung diiyakan atau diterima. Jelas ya, saya ulangi. Jika soalnya mengatakan atau menyuruh Anda belajar, menyuruh Anda untuk bekerja keluar daerah Anda,
kemudian menyuruh Anda untuk melakukan pelatihan, menyuruh Anda untuk seminar, menggantikan bos Anda, kemudian Anda ditunjuk jadi manajer, apapun itu tidak harus ada kata pertimbangan. Di ujian yang harus dipilih adalah iya. Nah, contohnya seperti soal ini. Apakah Anda mudah menyambut semangat bekerja di luar negeri? Pasti. Jawabnya pasti. Walaupun dalam kehidupan nyata, Anda berpikir, ngapain juga lu gua ke luar negeri kan? Nah, tapi kalau di ujian yang dipilih adalah yang pasti. Iya kan aja. Gitu kan kalau di ujian. Ya, paham ya? Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham. Jadi kalau paham, ketik yes. Ini saya lanjutkan. Sampai di sini paham? Oke, sip. Saya lanjutkan. Nomor 12. Anda bekerja lembut dan tekun dalam mengerjakan setiap pekerjaan Anda karena kira-kira apa? Ya, kalau kalau tekun itu hubungannya dengan merit system. Siapa yang memiliki kualitas, siapa yang memiliki prestasi, siapa yang kompeten akan diganjar. Maka karena sistemnya adalah merit system, maka jawabannya adalah yang mana kira-kira? Ya, Anda harus nggak usah perfeksionisme ya. Yang penting selesai, Tugas apa yang harus Anda ini? Anda harus jadi orang ambisius. Kalau di sini ujian manajerial itu Anda harus menjadi orang yang ambisius. Ya. Sekaligus juga humanis. Ya. Apa? Jawabannya adalah D yang benar. Ya, yang diinginkan. Di sini adalah orang ambisius, ingin diakui, ingin prestasi, ingin menjadi yang terbaik. Nah, jawabannya adalah yang paling diinginkan adalah D. Ya. Do the best judulnya. Nomor 28. Jadi kan kita budaya orang timur, kita merendah aja gitu aja. Tapi kalau di ujian enggak deh. Kalau perfeksionisme itu terlalu lambat nanti. Apa-apa harus sempurna gitu ya. Padahal kan kerjaan itu tidak harus sempurna, tapi selesai sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, bukan sempurna. Ya. Nomor 13. Nomor 13. Nomor 13, Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Reaksi Anda adalah jawabannya adalah A. Sering saya ngomel nih, kalau lagi jalan ada orang yang angkat telepon. Jawabannya adalah A, sesuai dengan aturan. Anda harus ke pinggir ya, sesuai dengan aturan. Nomor 14. 14. Loh, potong ya. Duh, bentar. Kenapa? Berarti belum diaktifkan ya. Sebentar, kalau terputus 10 menit lagi terputus, saya akan mengaktifkan dulu lisensinya. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Saya aktifkan dulu lisensinya. Padahal saya sudah pesen, tapi ternyata lisensinya belum saya aktifkan. Oke, lanjutkan nomor 14 dulu. Nomor 14 dulu. Nanti keputus, saya akan mengaktifkan selama keputus, saya akan mengaktifkan lisensinya. Kemudian nanti kita sambung lagi. Oke, nomor 14. Nomor 14. Nomor 14. Bentar, saya cek dulu ya. Jadi lisensi saya nggak ada sekarang ya. Oh iya, belum saya aktifkan. Oke, bentar saya aktifkan. Oke, nomor. Nah, sejumlah perusahaan tempat kerja menyampaikan tidak puasanya mengenai masalah peraturan pimpinan kesejahteraan. Anda harus menjadi orang yang bisa menghubung yang terbaik. Jadi Anda menyampaikan saran yang pemerintah. Jadi saran Anda menyampaikan saran untuk iklim bekerja yang lebih positif.
Nomor 15, silakan. Nomor 15, teman-teman. 15, terjadi perombakan. Ya, ya, Anda walaupun apa yang terjadi di direksi, ya Anda biasa saja lah. Jadi jawabannya adalah B, jawabannya ya. Nomor 16, silakan nomor 16. Saya mendapatkan penuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sikap saya adalah oke. Nomor 16. Silakan teman-teman. Nomor 16, jawabannya adalah kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini semuanya belum masuk ya. Ini sudah 2 ya. Udah lah. Udah semua saya kirim ternyata. Oke. Biarin aja nggak masuk. Oke, nomor 16. D, nomor 16, D, nomor 16. Nomor 17, silakan. Melakukan kesalahan yang itu berakibat buruk bagi semuanya. Anda harus tanggung jawab. Nomor 17, silakan. Nomor 17, silakan. Yang terbaik adalah melakukan introspeksi dan tidak mengulangi lagi ya. Nomor C, nomor 17. Nomor 18, silakan. Nomor 18, silakan teman-teman. Rekan kerja saya hendak meminjam uang pada saya, padahal saya juga sedang membutuhkan uang tersebut. Sikap saya adalah karena Anda jangan mengorbankan diri sendiri, maka jawabannya adalah D ya. Nomor 19, D jawabannya. Nomor 19, nomor 18, D. Nomor 19. Suatu hari tanpa sengaja saya bertemu dengan rekan saya yang pernah terlibat konflik dan memusuhi saya. Reaksi saya, silakan. Nomor 19, kira-kira sikap Anda gimana? Jawabannya yang paling ideal, cara yang paling ideal. E yang paling ideal. Nomor 20. Nomor 20. Seorang atasan menegur saya dengan keras karena sebuah kesalahan yang serius. Ya, jawab saya. Nomor 20. Nomor 20, silakan nomor 20 teman-teman. Triknya sama ya seperti yang sudah saya berikan kepada Anda, yaitu Anda harus mencari yang terbaik. Jadi jawabannya adalah C, nomor 20 ya. Nomor 21 sekarang. Nomor 21, saya ditawarkan pekerjaan yang saya idam-idamkan sejak lama. Namun pekerjaan tersebut memiliki gaji lebih kecil dibanding pekerjaan yang saat ini saya kerjakan. Maka sikap saya adalah nomor 21 ini. Ini yang menarik ya, 21. 21. Ini kan gajinya lebih tinggi. Nah, ini kan kemudian yang kira-kira yang mana? 21. Ingat, tadi selalu yang dibutuhkan adalah orang yang loyal. Nah, berarti yang tidak langsung mengambil, ya, karena Anda harus loyal pada instansi Anda, maka menimbang terlebih dahulu baik buruknya, kemudian baru akan ambil atau tidak. Jadi tentunya dipikirin dulu, ya, dipikirin dulu. Kan ini bukan untuk belajar, bukan untuk
untuk tugas, bukan untuk pergi kuliah, bukan untuk pergi pelatihan, bukan untuk pergi seminar. Jadi Anda harus pertimbangkan dulu. Kemudian karena yang paling loyal itu yang paling dibutuhkan, orang yang loyal dibutuhkan. Nomor 22, tentu akan meyakini bahwa pekerjaan adalah sebagian dari ibadah dan tangga menuju kejayaan. Sikap Anda mengenai hal tersebut, kira-kira sikap Anda mengenai hal tersebut apa? Nah, kira-kira nomor 22 apa? Nomor 22. Kira-kira nomor 22. Nomor 22. Nomor 22 tentunya Anda harus jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik ya, nomor 2. Nomor 21. B, jawaban 21 B. Nomor 22, silakan kita melangkah nomor 22. Silakan nomor 22. Oke. Nomor 22. Silakan teman-teman. A jawabannya ya. Nomor 22 A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik. Selalu saya bilang tadi Anda nggak boleh jadi minderan kalau di ujian, tapi harus jadi yang terbaik apapun dimanapun di ujian itu. Ya, di ujian benar penuh bekerja dengan penuh hati, tapi juga Anda harus berprestasi, semangat berprestasi. Tanggung jawab ya, semuanya harus tanggung jawab, itu standar banget. Tapi pada saat Anda berprestasi jadi yang terbaik, bukan hanya tanggung jawab, berarti kan, tapi Anda harus jadi yang terbaik. Nomor 23. Nomor 23, silakan. Menurut kabar yang saya dengar, bulan depan akan ada pergantian atasan di unit saya bekerja. Calon atasan saya tersebut sangat disiplin, banyak bawahan untuk mengejar target, serta tidak dapat mentoleransi kesalahan kerja. Ini bertolak belakang dengan atasan saya yang sekarang. Sebagai calon bawahan, sikap saya, kira-kira oke, kira-kira nomor 22 apa tuh? Nomor 22. Sebagai calon bawahan, sikap saya, nomor 22. Nah, nomor 22. Jadi kalau ada kesalahan di 23 ya. 23 kalau ada kesalahan di pembahasan kita sudah bahas di video. Jadi yang paling aman adalah Anda melihat pembahasan ya, yang paling aman. Enggak, yang pertama untuk kesalahan kerja sebelumnya agar tidak atasan baru, mengubah perilaku yang tidak efektif selama ini oleh atasan baru, menggalang dukungan, menerima atasan baru tersebut dan menunjukkan perilaku kerja yang sekurang mungkin. Ya, jawabannya D lah, menerima ya. Karena ya, mau tidak mau ya Anda harus menerima. Jika memiliki waktu luang yang cukup panjang, kegiatan yang biasa saya lakukan adalah kira-kira pengembangan diri terkaitnya ini. Nomor 24, silakan nomor 24. Nomor 24. Ini terkait dengan pengembangan diri. Yang bermanfaat tentunya di 24 adalah D, padahal pengembangan diri, healing. Di jalan raya saya sering lewati, jalan-jalan banyak yang sudah mengalami kerusakan. Sikap Anda nomor 24 D ya. Kalau ada yang nomor 25, kira-kira apa? Ini Anda harus peduli terhadap lingkungan nih. Nomor 25, kepedulian Anda
Ya, kepedulian Anda menunjukkan kepedulian. Sering lewati, ya Anda harus proaktif tadi Anda harus proaktif. 25 adalah D, menindaklanjuti hal kepada pihak berwajib atau instansi terkait. Ngasih tahu proaktif gitu. Jadi tidak malah di-share ke media. Ya, tapi Anda harus proaktif aja. Tapi sekarang masalahnya sekarang nggak viral, nggak justice deh. Nggak viral, nggak beres sih. Saya baru bekerja beberapa bulan di pekerjaan X, namun untuk mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan. Namun sudah mendapatkan. Sementara ada pegawai lain yang sudah bekerja selama beberapa tahun, namun tidak kunjung mendapat promosi. Sikap saya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Nomor 26, menyerahkan promosinya. Enggak lah. Nomor 26 tetap bekerja semaksimal mungkin, bodo amat dengan orang ya. Dan bodo amat dengan orang. Anda bekerja yang semaksimal mungkin. Nomor 27. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi teknologi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya, ini segera melakukan proaktif. Nomor 27, cari yang proaktif, ya segera. Seperti baru, pegawai saya meminta lakukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Update, pelajari dulu, baru kemudian siapin data apa yang dilakukan, baru masuk ke sistem. Jawabannya jawabannya. Nomor 28. Nomor 28. Jika Anda bertemu dengan idola Anda, apa yang akan Anda lakukan? Nomor 28, kira-kira apa? Kalau Anda ketemu dengan orang lain itu yang paling bagus itu gimana? Misalnya Anda ketemu dengan bos di pusat ya, Anda memperkenalkan diri lah, mengajak ngobrol dan bertukar kartu nama. C yang diminta, C yang diminta. Selfie dengan dia. Nggak usah selfie. Yang penting Anda memberikan kontak nama, memperkenalkan diri, Anda siapa, ngobrol, kemudian bertukar kartu nama. Jadi Anda memiliki link intinya. Ya, jadi kita nggak masuk ke media sosial nih. C jawabannya ya. Nomor 29. Teman-teman beranggapan bahwa saya adalah orang yang apa kira-kira? Yang paling enak adalah orang yang selalu tuntas diberikan pekerjaan. Jawabannya. Nomor 30. Anda akan berangkat untuk mengikuti suatu tes seleksi di sebuah perusahaan. Di tengah perjalanan motor yang Anda kendarai tiba-tiba pecah ban. Untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki ban tersebut, Anda butuh waktu 10 menit. Pada waktu tes akan dimulai 15 menit lagi. Jarak tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot membutuhkan waktu 10 menit. Dan di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Reaksi Anda adalah naik angkot. Jika naik angkot 10 menit ya, 10 menit. Oke, kira-kira apa nih jawaban Anda? Nomor 30. Jawabannya adalah B, benar. B jawabannya. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman? 1 sampai 30 benar berapa? 1 sampai 30 benar berapa?
Oke, coba sudah lihat. Salah 6. Ketinggalan 1 sampai 16. Ketinggalan dikit. Oke, salah 6. Ya, kalau bisa jangan nyebut salahnya, benarnya. Jadi Anda tidak kalau lihat salah gua salah. Nah, itu tidak meningkatkan harga diri. Jangan sampai harga diri rendah, ya. Harus benarnya yang disebutkan. Benar 24. Gitu kan. Jadi ada kebanggaan pada diri kita. Oke, lanjutkan sampai dengan nomor yang kita dapat pada malam hari ini ya. Nomor 31, silakan nomor 31. 31. Jika Anda diminta melakukan tugas di luar kota, dua kantor, sementara Anda masih ada tugas di kantor saya, kira-kira apa? Nomor 31. Oke, nomor 31. Jawabannya apa? Jawaban yang paling baik adalah selesaikan tugas dulu, baru pergi. Nomor 232. Setiap orang harus selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut di atas adalah ya pasti setuju ya. B lah jawabannya, ini sudah tidak harus didebatkan. Nomor 33, teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun berupa hadiah yang saya tidak sukai. Sikap saya, kalau hadiah kita tidak usah, Anda tidak harus 32, setuju lah B lah. 32, 33 sekarang. 33. Menyimpan sebagai kenangan saja, nggak usah dipakai pusing. Ya. Kemudian nomor 34, silakan nomor 34. Tiga empat, silakan nomor 34. Apa yang Anda lakukan jika Anda menerima tamu asing di kantor Anda? Oke, tamu asing. Nah, kita ya sesuai dengan fokus aja lah ya. Tapi kita harus profesional, ya, tamu asing, ramah dan profesional. Nomor 34, 34 teman-teman. 34 sudah B. Nomor 35 sekarang. 35. Jika saya diberikan suatu tugas yang hasilnya nanti akan menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan apa kira-kira? Nomor 35. Nomor 35, berusaha dengan keras ya. Berusaha dengan keras uh, untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. 36, silakan 36. Sebagai warga negara yang baik, saya akan berkontribusi untuk Indonesia jika saya berperan sebagai jawaban nomor 36 B. Nah, dimanapun. Kemudian 37, sistem bekerja yang paling nyaman bagi Anda adalah silakan. Nomor 37, kira-kira yang mana 37?
Yang paling ideal adalah B, 7B ya. Nomor 38, nomor 38. Nomor 38 dan C. Seandainya Anda satu tim dengan Gita dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang akan Anda lebih pertimbangkan ketika mengatakan sikap saya? 38 apa kira-kira? 8. Ya, berarti Anda harus yang penting Anda punya sikap terbuka. 8B, A. Dan 8. 39, silakan. Jika dalam suatu kompetensi Anda menemukan rekan kerja Anda yang benar curang, untuk mendapatkan curang itu, untuk mendapatkan proyek ya, yang ditawarkan oleh perusahaan, maka saya kira-kira apa yang 39, 39, baik-baik dulu, kalau enggak laporin, gitu aja. D, 40, silakan. Sebagai anggota suatu perkumpulan arisan, Anda diminta untuk merekap data seluruh anggota arisan oleh Reni, Ketua Kegiatan Kewantaan daerah Anda. Namun ternyata buku yang diberikan tertukar dengan buku anggota PKK ya. Sehingga data tersebut harus diulang kembali. Sikap Anda nomor 40 kira-kira apa? 40 ya. Jawabannya ya. Nomor 40 Oke, 41. Ayo cepat saja. 41. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, 41, apapun tugasnya Anda harus diambil. 41A. 42, silakan. 42. Tugas apapun yang diberikan Anda harus menyelesaikan dengan baik. 42, 42, silakan 42. Apakah kalau orang selesai harus pimpin orang lain? Ya. Deadline karena mereka sudah tahu deadline-nya, maka Anda jangan segera melaporkan aja. Kumpulin nomor 42 adalah A jawabannya. 2. Gak usah nunggu teman karena sudah dikasih tahu deadline-nya. Ya. Anda serahkan kalau sudah deadline. 43. Minta kunci jawaban, orang lain minta kunci jawaban. 43. Nomor 43. Nah, kalau di kita ya senang dengan senang hati ya. 43 B, 44. 44 silakan. 44. Kira-kira jawaban Anda apa? 44. 44. Proyek percobaan peningkatan kualitas kerja yang Anda ajukan pada atasan ternyata mendapat penolakan karena dianggap kurang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sikap Anda terhadap tersebut kira-kira apa? Anda jangan pernah putus asa. Ya. C, benar jawabannya. 45. 45. Jika saya berada dalam suatu komunitas yang kegiatan di dalam berjalan tidak efektif karena mengalami krisis internal antar anggota, maka saya nomor 45. 45 kira-kira kalau ada masalah internal gimana sikapnya? 45. B ya berusaha bertahan sampai memperbaiki situasi. 46. 46. Laporan keuangan bulanan yang saya buat dituduh dimanipulasi oleh ketua kelompok bola voli di kampung saya atau koperasi anggota kelompok, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sikap saya 46. 46. Anda harus menerangkan sesungguhnya kepada kelompok. Jadi tidak boleh diam. 46B jawabannya. 47. 7.
Dalam usaha mewujud kehidupan sejahtera di masa yang akan datang, saya akan kira apa tujuh apa? Tujuh, membuat rencana jangka panjang tentunya ya. Judulnya yang akan datang juga. Tujuh, dalam menyelesaikan suatu tanggung jawab kerja pribadi yang diberikan pada Anda, biasanya Anda harus menyelesaikan waktu, tepat waktu. 48 adalah B. 8, 49, silakan 49 dan 50 nih. 49. Namun saya ingin meminjam mobil dinas dari kantor kepada saya untuk pergi ke keperluan keluarga yang mendesak. Padahal Anda diminta untuk melaporkan setiap penggunaan mobil tersebut pada pihak kantor. Maka saya kira-kira apa? 9. 9 apa? Anda harus kerja sesuai dengan aturan. Jawabannya. Jawabannya ya. Nggak boleh kalau mobilnya untuk kantor ya nggak boleh pinjemin. Tuh ya. Itu aturannya seperti itu. Nomor 50. Suatu waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan, namun saya sengaja menjatuhkan kamera tersebut sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan saya memperbaiki. Jawabannya. 1 sampai 50 benar berapa? 1 sampai 50 benar berapa? Nomor 50